Romo Sipri, para suster, ibu bapak, saudari, saudara, rekan-rekan OMK dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya berkisah tentang seseorang yang mengusahakan lahan atau kebunnya untuk menjadi kebun anggur. Dengan sungguh-sungguh dan tekun, ia mencangkul dan menggemburkan tanahnya. Ia menyingkirkan kerikil dan bebatuan. Kemudian ia menanam pohon anggur pilihan yang paling baik. Karena yakin bahwa ia akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang melimpah, ia pun mendirikan menara jaga demi alasan keamanan, serta menggali lubang untuk membuat tempat pemerasan anggur. Tetapi apa yang diperolehnya ternyata berbeda dari yang diharapkan. Ia tidak memperoleh hasil anggur yang baik. Ia malah mendapat hasil anggur yang asam. Saudara-saudari sekalian, pemilik dan petani kebun anggur itu ialah Allah. Kebun anggur adalah bangsa Israel. Pokok anggur pilihan adalah kaum Yehuda yang kemudian menjadi keturunan asal dari Mesias yang dijanjikan, yakni Yesus Kristus. Yesaya melukiskan rencana dan karya keselamatan Allah bagi dunia melalui bangsa pilihannya, bangsa Israel. Tetapi kenyataan anggur asam adalah kelaliman dan keonaran, bukti bahwa bangsa Israel seringkali melanggar perintah Allah dan berbalik dari rencana keselamatan Allah tersebut. Apa yang terjadi jika bangsa Israel berbuat demikian? Allah memberi hukuman. Ia merubuhkan pagar kebun anggurnya. Artinya bangsa Israel tidak lagi dijamin keselamatannya. Mereka menjadi rentan untuk dikalahkan. Allah tidak lagi merawat kebun anggurnya. Artinya bangsa Israel dibiarkan dijajah dan dibuang. Allah berhenti menurunkan hujan. Artinya bangsa Israel harus mengembara di padang gurun yang tandus. Pesan bacaan pertama sangat jelas. Jangan membalas berkat Tuhan dengan kejahatan dan keonaran. Berilah diri kita untuk dirawat oleh tangan kasih Allah. Saudara-saudari sekalian, bacaan Injil menyempurnakan bacaan pertama tadi. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak tahu diri. Mereka hanyalah orang-orang upahan yang sebenarnya tidak memiliki tanah atau lahan. Allah, sang pemilik lahan atau kebun anggur, sudah berbaik hati mempekerjakan mereka. Ia menyiapkan lahannya sebaik mungkin agar nantinya dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Tetapi kenyataannya, para penggarap berbuat kelaliman dan keonaran. Mereka menganggap bahwa apa yang telah diusahakan itu secara langsung menjadi hak milik mereka. Hasil anggur melimpah yang akan dipanen membutakan mata dan hati mereka. Para hamba utusan pemilik kebun anggur disiksa dan dibunuh. Tidak hanya sekali, melainkan 2 kali. Anak si pemilik kebun anggur pun tidak dihormati, tidak disegani. Mereka menyiksa dan membuangnya keluar dari kebun anggur. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, para hamba utusan Allah yang pertama dapat kita katakan sebagai para nabi. Meskipun mereka diutus oleh Allah di dalam perjanjian lama, mereka selalu mendapat penolakan. Para hamba utusan Allah yang kedua dapat kita sematkan pada sosok Yohanes Pembaptis di dalam perjanjian baru. Yohanes Pembaptis telah datang untuk menyerukan pertobatan, tetapi ia juga mendapat penolakan. Anak pemilik kebun anggur adalah Yesus Kristus sendiri.
Ia telah mewartakan kebaikan dan kebenaran, melakukan banyak mujizat, memberi makan banyak orang, menyembuhkan dan membangkitkan orang yang mati. Namun ia pun mendapat penolakan yang sama, dan bahkan lebih sadis dari itu. Ia ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Ia akhirnya wafat sebagai bentuk penolakan dari bangsa pilihan Allah. Para penggarap adalah bangsa Israel yang lalim, yang dalam perjanjian baru secara jelas merujuk pada diri para imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi dan para ahli Taurat, serta orang-orang Farisi. Pesan Injil bagi kita. Kita sering lupa diri bahwa apa yang kita dapatkan dalam hidup adalah berkat Tuhan. Kita harus tetap melawan ego, sebab hasrat untuk menguasai itu selalu ada di dalam diri setiap kita. Satu hal yang penting, selalu mawas diri, tahu siapa diri kita, apa peranan dan tugas kita, serta tahu batasan-batasan pekerjaan kita. Saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus tegaskan di dalam bacaan kedua tadi bahwa kita tidak perlu khawatir, baiklah kita nyatakan segala sesuatu kepada Allah di dalam nada syukur, di dalam ucapan syukur. Paulus sebenarnya hendak mengatakan bahwa Allah itu pasti memperhatikan kita sama seperti ia memperhatikan para penggarap yang tidak mempunyai lahan atau tanah garapan. Allah selalu bermurah hati dalam berbagai hal agar kita tidak menganggur, agar kita dipakai, agar diri kita bermanfaat. Allah membuat hidup kita yang dulunya kosong menjadi begitu berharga. Allah memberi kita upah, Ia memberi kita makanan, Ia memberi kita istirahat secukupnya. Yang penting kita tidak menjadi tamak atau rakus, apalagi sampai membuat orang lain menderita. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, kita dapat menjadi pohon anggur yang menghasilkan anggur yang baik jika kita mau membuka diri kepada Allah. Kita membiarkan diri kita mengalami pemotongan atau pemangkasan ranting. Kita harus setia merasakan teriknya kehidupan. Niscaya kita akan dipersiapkan untuk mendapatkan berkat yang setimpal dengan pengorbanan kita. Kita pun dapat menjadi penggarap-penggarap yang baik jika kita setia pada kontrak kerja dengan Tuhan, tidak mengklaim diri sebagai pemilik atas sesuatu yang bukan hak kita, serta selalu tekun menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan sesuai panggilan hidup kita masing-masing. Bersama Bunda Maria di bulan Rosario ini, tidak lupa kita berdoa bagi orang-orang yang menganggur, mereka yang belum mendapat pekerjaan atau mereka yang kehilangan pekerjaannya. Semoga Tuhan senantiasa memperhatikan keberlangsungan hidup mereka, serta memampukan mereka untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Semoga kita pun mau memberi kesempatan bagi mereka, orang-orang yang kehilangan harapan, agar mereka dapat bertahan dari kerasnya hidup. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kita sekalian.